Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Marsalda Faris dari Universitas Sriwijaya, program studi Administrasi Publik akan membahas terkait hukum publik dan hukum private. Pertama-tama, marilah kita ketahui terlebih dahulu arti dari hukum publik dan hukum private. Jadi, hukum publik ini dapat didefinisikan sebagai sekumpulan norma dan aturan yang mengatur interaksi antara individu dengan negara, serta hubungan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Hukum ini mencangkup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengaturan kekuasaan negara dan perlindungan hak-hak warga negara. Dengan adanya hukum publik, individu dapat menuntut keadilan dan perlindungan dari tindakan yang mungkin merugikan mereka oleh pihak pemerintah ataupun lembaga negara. Nah, adapun cabang-cabang hukum publik, yang pertama ada hukum administrasi. Jadi, hukum administrasi ini hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan lembaga pemerintah. Hukum ini memastikan bahwa tindakan pemerintah ini sesuai dengan hukum yang berlaku dan melindungi hak individu dari tindakan yang sewenang-wenang. Yang kedua ada hukum pidana. Hukum pidana ini mengatur tindakan yang dianggap sebagai suatu kejahatan dan menetapkan sanksi bagi pelanggar. Hukum ini juga berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan pencurian, penipuan, pembunuhan, kekerasan, dan sebagainya. Yang ketiga ada hukum tata negara. Hukum ini dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur struktur fungsi dan wewenang lembaga-lembaga negara tersah hubungan antara lembaga-lembaga tersebut. Hukum ini juga mencangkup hak-hak konstitusional warga negara dan memastikan bahwa pemerintah itu bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dan yang terakhir adalah hukum internasional publik. Hukum internasional publik ini adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata gitu. Nah, selanjutnya adalah hukum private. Hukum private itu sendiri dapat didefinisikan sebagai sekumpulan norma dan aturan yang mengatur hubungan antara individu atau entitas swasta dalam konteks yang bersifat personal atau bersifat pribadi. Hukum ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pribadi dari hak-hak individu dalam interaksi sehari-hari, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa di antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan adanya hukum private, individu dapat menuntut hak-hak mereka dan menyelesaikan sengketa secara damai melalui proses yang ditetapkan oleh hukum. Hukum private ini juga memberikan ruang bagi individu untuk menegosiasi dan membuat kesepakatan yang saling menguntungkan. Kemudian di sini ada cabang-cabang dari hukum private. Nah, yang pertama itu adalah hukum perdata. Hukum perdata ini mengatur hubungan hukum antara individu dengan entitas swasta, termasuk kontrak, tanggung jawab perdata, dan hak milik gitu. Yang kedua ada hukum keluarga. Hukum keluarga itu sendiri mengatur hubungan hukum yang terjadi dalam lingkup atau lingkungan keluarga, termasuk pernikahan, perceraian, hak asuhana, dan pembagian harta bersama. Yang ketiga, ada hukum perorangan. Nah, hukum perorangan ini adalah peraturan yang memuat antara lain manusia sebagai subjek hukum, umur, kecakapan, bertindak, dan lain-lain yang mempengaruhi kecakapan itu, tempat tinggal, dan sebagainya. Yang keempat, hukum harta kekayaan. Yang dimana hukum harta kekayaan ini adalah himpunan peraturan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum ini meliputi hukum kekayaan absolut atau hak kebendaan atau hukum benda yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan kepada siapapun juga. Dan juga hak kekayaan relatif atau hukum perikatan. Nah, yang terakhir itu ada hukum waris. Hukum waris ini mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Hukum ini menentukan siapa yang berhak menerima warisan dan bagaimana cara membaginya, gitu. Itu untuk hukum publik dan hukum private. Nah, selanjutnya kita akan masuk di perbedaan hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum tata negara.
Dapat kita lihat pada tabel di sini. Nah, dapat kita lihat mulai dari pengertian dari hukum pidana itu sendiri mengatur perbuatan yang dilarang oleh negara dan diancam dengan sanksi pidana. Menurut hukum perdata itu lebih mengatur hubungan hukum antar individu atau badan hukum. Kalau hukum tata negara itu mengatur tentang struktur, wewenang, dan hubungan lembaga negara serta warga negara. Dan yang terakhir itu ada hukum administrasi negara yang mengatur kegiatan pemerintahan dan hubungan antara pejabat, administrasi, dan masyarakat. Nah, dari sisi objek, kalau hukum pidana itu tuh tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum. Kalau hukum perdata itu hak dan kewajiban keperdataan. Hukum tata negara itu kekuasaan negara dan fungsi lembaga negara. Dan hukum administrasi negara itu keputusan dan tindakan administratif pemerintah. Dari sisi tujuan, hukum pidana ini memberikan ketertiban dan efek jera. Hukum perdata itu memberikan kepastian dan perlindungan hukum antar pihak. Hukum tata negara itu menjamin penyelenggaraan negara sesuai dengan konstitusi. Dan hukum administrasi negara itu menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang sah dan adil. Kemudian dapat dilihat dari sumber hukum pidana ini bersumber dari KUHP dan UU Pidana Khusus. Sedangkan hukum perdata itu dari KUH Perdata dan Perjanjian. Hukum tata negara itu bersumber dari UUD 1945 dan Undang-Undang Lembaga Negara. Sedangkan hukum administrasi negara itu berasal dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya. Nah, dari sisi subjek, hukum pidana ini pelaku sebagai tindak pidana. Kalau hukum perdata itu individu atau badan hukum. Kalau hukum tata negara itu negara dan warga negara, dan hukum administrasi negara itu pejabat administrasi dan warga negara. Nah, sanksinya untuk hukuman pidana itu dapat berupa penjara, denda, bahkan hukuman mati. Nah, sedangkan hukum perdata itu tuh sanksinya dapat berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian dan sebagainya. Kalau hukum tata negara itu sendiri sanksi politik atau konstitusional, dan dari hukum administrasi negara itu sanksinya dapat berupa sanksi administratif atau pembatalan keputusan. Dari sisi penegakan, hukum pidana ini ditegakkan oleh polisi, jaksa, dan pengadilan pidana. Kalau hukum perdata itu ditegakkan oleh pengadilan perdata atau arbitrase. Kalau hukum tata negara itu meliputi MK, DPR, MA, dan lembaga-lembaga negara. Dan untuk hukum administrasi negara itu ditegakkan oleh Petun dan lembaga pengawas administrasi. Dan dari aspek fungsi, hukum pidana ini menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Kalau hukum perdata itu menyelesaikan sengketa antar pihak. Hukum tata negara itu menjaga keseimbangan kekuasaan negara. Dan hukum administrasi negara itu menjamin pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Ciri khas dari hukum pidana itu bersifat represif dan publik. Sedangkan hukum perdata itu bersifat kompensatif dan private, hukum tata negara bersifat konstitusional dan politis, dan hukum administrasi negara bersifat administratif dan prosedural. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini dapat kita lihat kasus hukum, salah satunya adalah hukum pidana. Nah, di sini saya mengambil kasus pembunuhan Nia Kurniasari pada tahun 2024 kemarin. Nah, kita mulai dengan profil korban terlebih dahulu. Jadi Nia Kurniasari adalah seorang remaja perempuan yang berasal dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ia ini dikenal sebagai sosok remaja perempuan yang bekerja keras, sederhana, dan berkeinginan kuat untuk membantu ekonomi keluarganya. Dibuktikan dengan kesehariannya, dia ini berjualan gorengan secara keliling di sekitar kawasan Nagari, Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 6 Lingkung. Nah, kita lanjut ke kronologi kejadiannya. Jadi, untuk kejadiannya itu sendiri bermula pada tanggal 6 September 2024, ketika Nia Kurniasari berpamitan untuk berjualan seperti biasanya. Namun hingga malam hari, ia tidak kunjung kembali. Pihak keluarga yang cemas ini mulai melakukan pencarian dan melaporkan kehilangannya kepada pihak berwajib. Dalam waktu yang singkat, berita tentang hilangnya Nia Kurniasari ini menjadi perbincangan di media sosial. 2 hari kemudian, di tanggal 8 September 2024, masyarakat dikejutkan oleh penemuan jasad seorang perempuan di lahan perkebunan di wilayah Kayu Tanam.
Tubuh korban tersebut ditemukan dalam keadaan terkubur dangkal, tanpa busana, dan dengan tangan terikat tali rafia. Hasil visum menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan seksual serta kekerasan fisik berat yang menjadi penyebab kematian korban. Dari hasil penyelidikan, polisi mengidentifikasi tersangka utama bernama Septiarman, alias yang sering dikenal atau disebut dengan Indragon, sebagai residivis kasus asusila dan narkoba yang baru bebas dari penjara beberapa bulan sebelumnya. Berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti di lokasi, pelaku ini diduga menghadang Nia saat sedang berjualan, memaksanya ke area perkebunan, dan ya melakukan hal yang tidak senonoh kepada Nia dan membunuh dan menguburkan jasadnya untuk menghilangkan jejak. Nah, setelah 2 minggu dari pelariannya, Indragon ini akhirnya ditangkap pada tanggal 19 September 2024 di sebuah rumah kosong di Gugua Gajah, Nagari Kayu Tanam. Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan Polda Sumatera Barat dengan Polres Padang Pariaman. Saat ditangkap, pelaku ini sempat berusaha kabur dan melawan aparat tersebut. Setelah pengakuannya direkam, publik di media sosial itu marah luar biasa karena pelaku ini dengan enteng mengakui perbuatannya tanpa menunjukkan kekesalan atau penyesalan yang sangat berarti. Nah, proses hukum terhadap Indragon ini berlangsung di Pengadilan Negeri Pariaman. Dalam persidangannya, jaksa penuntut umum mendakwa pelaku dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, serta pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Ketiga pasal ini memiliki ancaman hukuman maksimal berupa pidana mati atau penjara seumur hidup. Jaksa menegaskan bahwasannya tindakan pelaku ini secara sadis, terencana, dan tidak memiliki rasa kemanusiaan sedikit pun. Bukti yang diajukan di persidangan sangat kuat, termasuk hasil autopsi, rekaman CCTV, kesaksian warga, serta pengakuan dari pelaku itu sendiri yang sesuai dengan bukti yang ada di lapangan. Nah, dalam tuntutannya, jaksa ini menekankan bahwa pelaku tidak layak mendapatkan keringanan hukuman karena pelaku merupakan residivis dan kembali melakukan tindakan kejahatan yang berat berupa merampas nyawa seseorang. Oleh karena itu, jaksa menuntut hukuman mati bagi pelaku. Nah, adapun hukuman yang dijatuhkan pada tanggal 5 Agustus 2025, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap Indragon ini. Dalam amar keputusannya, hakim ini menyatakan bahwa pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana disertai pemerkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP beserta pasal 285 KUHP. Pertimbangan hakim antara lain, pelaku telah merencanakan perbuatan dengan sadar dan matang. Yang kedua, korban itu mengalami penderitaan fisik dan psikologis yang luar biasa sebelum ia meninggal. Tiga, tidak ditemukan alasan pembenaran atau pemaafan bagi pelaku ini. Dan yang keempat itu tidak ada hal-hal yang meringankan karena pelaku ini adalah residivis dan tidak menunjukkan penyesalannya sama sekali. Selain hukuman mati, pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti seperti tali rafia, pakaian korban, dan alat gali dikembalikan kepada negara untuk dimusnahkan. Nah, dari kasus tersebut kita tuh dapat menyoroti unsur kesengajaan dalam pasal 338 dan 340 KUHP yang membedakan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana. Nah, pelaku tersebut terbukti melakukan tindakan secara sadar dengan persiapan dan niat untuk menghilangkan nyawa korban, sehingga perbuatannya masuk dalam pembunuhan berencana. Nah, unsur dolus premidatatus ini menjadi dasar penegakan hukum dalam menentukan hukuman yang berat, yaitu hukuman mati, seumur hidup ataupun 20 tahun penjara. Analisis ini juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara barang bukti hukum dengan pertimbangan moral psikologis pelaku dalam proses penegakan hukum pidana. Nah, setelah materi tersebut kita lanjut ke materi terakhir yaitu tempat sidang dalam hukum pidana dan hukum perdata. Nah, baik hukum pidana maupun hukum perdata, tempat sidangnya di pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan negara tertinggi.
Kemudian tempat sidang hukum administrasi negara itu di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama dan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding. Dan tetap Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan negara tertinggi. Adapun tempat sidang hukum tata negara itu di Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, kesimpulannya, hukum publik itu mencakup hukum administrasi, pidana, tata negara, dan internasional publik. Sedangkan hukum privat meliputi hukum perdata, keluarga, perorangan, harta kekayaan, dan waris. Nah, hukum pidana ini berfokus pada penegakan ketertiban umum dan pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan. Hukum perdata mengatur hubungan antara hak individu, hukum tata negara menata struktur dan fungsi lembaga negara berdasarkan konstitusi. Dan sedangkan hukum administrasi negara ini mengatur tindakan pemerintah dalam menjalankan urusan publik agar sesuai dengan prinsip legalitas dan akuntabilitas. Nah, dari kasus Nia Kurniasari ini dapat kita lihat penerapan hukum pidana di Indonesia dalam menegakkan keadilan terhadap tindak kejahatan berat yang disertai dengan unsur kesengajaan dan perencanaan. Melalui bukti dan proses peradilan yang kuat, pelaku dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana disertai pemerkosaan dan pelaku dijatuhi hukuman mati. Dan kesimpulan yang terakhir, setiap cabang hukum memiliki lembaga peradilan yang berbeda sesuai dengan jenis perkara yang ditangani. Hukum pidana dan perdata disidangkan di pengadilan negeri, hukum administrasi negara di pengadilan tata usaha negara, dan eh, hukum tata negara itu menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang putusannya itu bersifat final dan mengikat. Baik, ini daftar pustakanya dan ya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan waktu yang telah diluangkan dalam menonton video ini. Nah, mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata maupun perbuatan. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.